jujur cash flow kita sisanya cukup buat beli 2 galon lagi Pak. Dua bayangin Pak, 2 galon. Ini grafik perusahaan kita udah kayak prosotan Pak. Kayaknya kita malam ini segera kita harus eksekusi 40% karyawan kita Pak. Kalau semisal kita jual kursi gimana Pak? Nambah berapa persen tuh umurnya kita buat kita Pak? Jual kursi Wal, kamu bilang jual kursi? Jual kursi. Serius idemu jual kursi? Kalau aku gitu sih mikirnya. 2 hari Wal, dan itu bodoh banget. Serius. Iya. Terus gimana Pak rencana kita Pak untuk mengeksekusi para karyawan kita? Eksekusi itu kata yang kasar. Panggil ini pelepasan burung ke habitat aslinya. Serah Bapak sih, tapi poinnya itu sama orangnya itu ya udah ada di sini, udah saya list semuanya dari performa mereka, cara kerja mereka. Tapi saya list 2 orang Pak, ada Budi, ada Susi. Si Budi udah nggak datang 5 kali, si Susi 2 kali. Data masa lalu itu tidak mencerminkan di masa depannya. Jadi di sini kita akan menggunakan metode laissez-faire spiritual. Jadi di sini sudah berisikan nama-nama karyawan yang bakal kita pecat. Jadi di kertas ini sudah ada nama karyawan-karyawan. Nawal minta tolong untuk matikan lampunya. Jadi saya akan mendeteksi aura panas yang berada di kertas ini. Jika memang terasa panas, berarti memang jiwanya sudah tidak betah di sini. Pak, itu kan namanya judi ya? Nggak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Pak. Diam dan rasakan energinya. Oke, jadi dari aura panas yang kemarin Bapak itu, Bapak berarti milih Budi. Terus sekarang itu yang kami pikirin ini tuh gimana sih cara ngomongnya supaya kita tuh masih mempertimbangkan etika dan tidak nurunin semangat si Budi ini. Aku punya ide sih kan. Apa itu? Gimana kalau kita itu bikin lotre? Hmm. Nah, tapi yang menang dia bebas. Bebas dari apa? Dari pekerjaannya. Loh, emang boleh kayak gitu? Boleh dong. Wah, ide bagus sih. Boleh. Kita tuh harus jujur tapi indah juga. Jangan bilang kalau misal perusahaan kita bangkrut itu jangan. Bilang aja kalau semesta itu mengecilkan volume kita agar suara hati kita itu lebih terdengar. Tapi kan Pak, mereka butuh pesangon bukan butuh puisi dari Bapak. Pesangon itu sudah pasti, tapi delivernya itu yang menjadi kuncinya. Jadi minta tolong ke Nawal buatkan kop surat buat surat PHK-nya si Budi. Jangan pakai kertas kop surat resmi, pakai aja yang daur ulang yang ada biji bunganya. Supaya nanti kalau misal itu dibuang bakal jadi melati. Wah, bagus ini men. Suka sih aku. Kesannya itu ya, kayak dia tuh ngirim surat ke dia, ke Budi, biar karirnya itu seakan-akan dia mati, tapi bunganya itu tumbuh. That's the point. Filosofis banget ini bapaknya. Ini sih. Ya masuk Budi. Silakan duduk Budi. Saya dipanggil Pak. Iya. Jadi gini Mas Budi, pernahkah kamu merasa kayak seperti elang dalam kandang ayam Budi? Tidak Pak, di sini enak, AC-nya dingin. Sebenarnya itu semua hanya imajinasimu aja Budi. Sebenarnya jiwamu berteriak juga kan. Dan hari ini saya sebagai pemimpin dengan berat hati namun bangga membuka pintu kandang itu. Nawal minta tolong. Ini Budi. Jadi ini Mas Budi, ini ada pesangon selama 2 bulan selama masa kerja Mas Budi di sini. Dan juga ada bunga dari bos kami ini untuk biar Mas Budi itu rela dan ikhlas. Jadi bunganya untuk Mas Budi dan semoga kedepannya Mas Budi bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak di tempat lain. Dan kenapa juga saya pecat Mas Budi? Jangan lo dulu Mas. Kenapa saya pecat? Karena ini
demi efisiensi perusahaan, karena emang perusahaan ini udah nggak bisa berjalan lagi kalau nggak ada yang berkurang. Jadi saya dipecat ya Pak? Bukan dipecat Budi. Jadi ini kamu diwisudakan dari Universitas Kehidupan. Jadi pergilah Budi, dunia luas menantimu. Jangan sampai menoleh ke belakang ya, soalnya ada saya. Baik Pak, terima kasih atas pesangonnya selama 2 bulannya. Terima kasih juga bunga dan niat baiknya. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Sama-sama Budi, silakan Budi. Ini makan apa nak malam? Pak, kami sisa karyawan di sini sebenarnya kami juga takut Pak. Kayak emang perusahaan ini masih bisa maju. Terus kayak kalau semisal efisiensinya tidak bisa, kami yang dipecat akhirnya kayak Budi gitu. Gimana Pak itu Pak menurut Bapak? Kalian tuh adalah the chosen one. Kalian juga merupakan Spartanya di kantor ini. Mungkin juga Budi telah meninggalkan kita duluan, tapi disitulah ada jalan untuk kesuksesan kita di perusahaan. Pak, tapi yang paling penting gaji kami bulan depan emangnya aman Pak? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi rezeki itu seperti bayangan. Dia kalau dikejar dia bakal lari. Jadi kuncinya kita diam, tapi kita kerjakan dengan baik, dengan cinta juga, maka rezeki itu akan datang. Memang perusahaan kita lagi di tahap agak kurang baik, tetapi dari situlah pahlawan itu lahir. Saya tidak bisa menjanjikan uang saat ini, tapi saya akan memberikan kebebasan ke kalian. Yang pertama, jam kerja lebih fleksibel, boleh bawa helm peliharaan, dan setiap Jumat kita akan mengadakan sesi curhat dan mini party. Boleh bawa sendal nggak Pak? Boleh bawa sandal jepit juga, dan itu juga untuk perusahaan kita maju ke depannya. Asli gue gak ngerti lagi kenapa cara ini bisa berhasil lagi. Sumpah tadi gila banget, lancar banget sih. Kayak Budi gak marah, terus malah karyawan lain sibuk mau bawa kucing besok. Setuju sih. Aku juga kaget tadi Pak, ternyata Akmal juga pendekatannya bagus banget ternyata sama anak-anak. Wah, ini ada notif. Kenapa tuh? Notif proposal kita di ACC sama perusahaan yang kita incar kemarin. Ah, yang kemarin tuh. Iya, serius. Ini malah katanya desainnya sangat humanis dan tidak kaku karena kita pakai font Comic Sans. Wah, kita selamat Wal, nggak jadi bangkrut kayaknya Wal. Asli. Gila. Kita berhasil, kita berhasil. Halo teman-teman, jadi kita masuk ke sesi kesimpulan dari karakter kami, yaitu kepemimpinan Laser Sphere dan spiritual. Jadi sosok pemimpin yang baru kalian saksikan di video tadi itu, yang diperanin sama Pak Akmal, itu adalah perpaduan dari dua gaya manajemen yang ekstrim, yaitu Laser Sphere sama spiritual. Udah kayak nggak mungkin sih gabungin dua itu. Jadi Laser Sphere itu secara harfiah itu berarti biarkan melakukan atau biarkan terjadi. Kayak misalnya ini adalah gaya kepemimpinan yang non-intervensi. Jadi di mana pemimpin itu memberikan kendali penuh kepada timnya untuk mengambil keputusan, menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri, seperti yang kita lihat pas di video tadi. Beliau itu menolak arahan dari memberikan, ada yang ngarahin kayak desain kayak PHK gitu-gitu, ada yang ngarahin kayak karakternya diperankan oleh saya ngarahin dia untuk PHK. Ternyata si pemimpinnya nggak mau, dia malah ngeluarin undian toples. Dan unsur spiritual juga yang ia bawa itu bukan berfokus pada agama, tapi kayak nilai-nilai batin, intuisi, vibrasi, dan mencari keselarasan dalam bekerja. Beliau itu juga melihat masalah bisnis sebagai kontraksi energi dan solusi sebagai takdir yang harus dijemput. Itu aja kesimpulannya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Anehnya gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan yang signifikan, terutama dalam tim kreatif dan independen. Jadi yang pertama ada pemberdayaan karyawan, yaitu empowerment. Jadi karena ketidakadaan micromanaging, karyawan dipaksa mandiri dan bertanggung jawab penuh. Karyawan juga merasa dipercaya penuh, yang sangat meningkatkan sense of ownership terhadap pekerjaan.
Yang kedua ada inovasi dan kreativitas. Jadi tanpa batasan arahan dari atasan yang kaku, jadi karyawan itu bisa menggabungkan data logis dengan desain yang absurd. Dan ternyata berhasil. Ini juga mendorong pemikiran yang out of the box. Terus yang terakhir ada lingkungan kerja yang rendah stres. Jadi bagian spiritual itu sangat membantu karena dianggap sebagai bagian dari proses semesta. Jadi tekanan untuk selalu sempurna itu berkurang. Itu juga menciptakan ruang kerja yang lebih santai dan berfokus pada tujuan daripada hanya pada profit atau keuntungan. Dan terbukti juga saat PHK yang karyawan merasa tetap dihargai. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang terakhir. Nah, melanjutkan dari yang tadi teman-teman aku sampaikan, dan jadi kan yang dari kepemimpinan kami itu kan sebenarnya seperti apa yang dikatain sama Pak Arif dari kuliah kita, katanya kan kalau kepemimpinan itu sebenarnya nggak ada yang sempurna. Nah, kenapa nggak ada yang sempurna? Karena sebenarnya kekurangannya itu banyak, seperti resiko gagalnya itu tinggi, seperti karena nggak ada panduan yang jelas, dan juga tidak ada sistem jabatan yang jelas, dan juga tidak ada yang bisa mengatasi masalah yang ada di tengah krisis itu. Jadi timnya itu berpotensi kehilangan arah mereka. Kemudian juga kebutuhan tim itu dibutuhin sangat matang, karena gaya ini tuh juga sangat cocok untuk tim yang sudah berpengalaman. Nah, kan tadi kan di scene-scene yang sebelumnya juga dijelasin kalau ada konflik internal, kayak Nawal sama Owen itu berebut ide, kemudian Pak Akmalnya juga saling menyalahkan Owen dan juga tidak mau mengikuti ide dari Owen. Kemudian pada akhirnya kepemimpinan kami itu juga bekerja karena kami juga ingin bertanggung jawab, dan juga karena Pak Akmal juga ingin mengambil jabatan paling tinggi di perusahaan kita juga. Dan itulah kenapa laissez-faire dan juga spiritual itu sangat membutuhkan kapabilitas dari kinerja tim yang sangat tinggi. Oke. Jadi sekian dari video kami, jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga, karena like yang komen yang benar-benar kita butuhin ya teman-teman ya. Iya, like komen di bawah. Asli ini butuh banget tolong yang banyak. Tolong guys, tolong Klik like biar kita dapat. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Dadah. Gak usah record ya? Hah? Ikut Nggak usah. 1, 2, 3. Capek banget gue kerja di sini asli. Pernahkah kamu merasa seperti elang yang berada di kandang ayam, Budi? Enggak Pak, di sini enak, AC-nya dingin. Sebenarnya itu hanya ilusi. 2, 3. Bentar. Taruh. Wait. Coba. Diam dan rasakan energinya. 1, 2, 3. Sebut Saya dipanggil Kak. betul. Iya, kamu duduk aja. Bener. Duduk aja. Coba Duduk aja. Ini coba tes dulu. Ini baru tes ya. Mas Budi, Ya. pernahkah kamu merasa seperti elang yang dikurung di kandang ayam? Kaku banget dia cuy. Enggak Pak, di sini enak, AC-nya dingin. Itu cuma ilusi sebenarnya. Sebenarnya jiwamu berteriak kan. Dan hari ini saya sebagai pimpinan dengan berat hati namun bangga membuka pintu kandang itu. Nawal, langsung wait. Intinya per hari ini demi efisiensi perusahaan kita, Bapak Budi diberhentikan dulu, dan itu ada pesangon dari kami 2 bulan, dan ada juga bunga untuk Pak Budi, dan semoga kedepannya ada kesempatan kerja yang lebih baik untuk Pak Budi di tempat lain. Terus saya dipecatnya bagaimana? bukan dipecat, kamu diwisuda dari Universitas Kehidupan.
pergilah ke sana, jangan menoleh ke belakang, ada saya. Kaku banget anjing. Iya cowok. Tunggu cowok. Terima kasih Pak bunganya. Gitu kah? Iya. Iya. Ya sama-sama Budi, silakan pergi Budi. Pergi Bud. Kayak asisten gitu cowok. Ngapain gue bawa? Dia akan lebih. Woi aku udah berusaha cowok. Bukan kalian dulu. Aku sudah menutup kayak gini cowok. Aku juga berusaha. Biasa aja masa diginiin. Masa aku harus gini coba? Kau biasa ngomong kayak gitu. Emosi banget. Benar ketawa. Masuk Bud. Silakan duduk Pak Budi. Saya dipanggil. Iya. Jadi gini Mas Budi. Pernahkah kamu merasa kayak seperti elang dalam kandang ayam Budi? Enggak Pak. Di sini enak, AC-nya dingin. Sebenarnya itu hanya ilusi Budi. Kontol. Itu Soalnya dia sudah ngomong yang pas ke aslinya dia sudah ketawa anjing. Enggak itu. Baik. Itu senyum karen cowok.